Assalamualaikum Bu Pep, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik ini. Bu Evita sendiri bagaimana? Ya, Alhamdulillah baik juga Bu. Oh ya, Bu Pep, apakah ada waktu? Saya ingin sharing sedikit nih Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Iya Bu, kebetulan saya juga lagi jam kosong, nggak ada jam ngajar. Bagaimana Bu? Apa yang mau diobrolkan tentang apa ini ya? Iya nih Bu, kebetulan nih saya ada sedikit problem ketika saya mengajar di kelas ya Bu ya. Ketika saya mengajar di kelas itu ada beberapa anak murid itu yang terlihat kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Sampai-sampai mereka itu tidak menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, begitu Bu Pep. Jadi dari hal itulah saya merasa gagal gitu sebagai guru, Bu. Oh, oke. Tadi Bu Evita sampaikan ada beberapa murid yang kurang semangat mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan. Dan tugas-tugas juga jarang terselesaikan ya, Bu. Kira-kira sudah mencari tahu penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi? Nah, iya sih Bu Pep, saya ini sudah memanggil anak-anak tersebut, saya ajak bicara, ngobrol dari hati ke hati, apa sih penyebab mereka itu, kok di kelas itu tampak kurang semangat, kurang antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Ternyata hasilnya itu ya kata mereka itu agak bosan gitu Bu, agak bosan dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu Pep. Oh, iya Bu. Lalu dari identifikasi yang Ibu lakukan, apakah ketemu alasan mengapa anak-anak tersebut bersikap seperti itu, Bu? Nah, iya itu tadi Bu Pep, karena menurut saya setelah saya identifikasi itu, anak-anak itu mengapa kurang antusias? Kata mereka, mereka itu bosan Bu dengan metode belajar yang menggunakan sumber ajarnya dengan buku cetak saja, dengan metode membaca saja. Jadi seperti itu Bu. Jadi itulah kenapa alasan mereka itu kurang antusias, kurang semangat. Setelah saya cari tahu, saya identifikasi permasalahannya Ibu. Oh, iya, Bu. Kalau begitu, kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan pada pembelajaran yang Ibu lakukan berikutnya, Bu? Terutama pada murid-murid tersebut. Saya sih ya Bu sebagai seorang guru, saya ini tentu saja mengharapkan murid-murid itu semangat, antusias sekali mengikuti pembelajaran di kelas. Itulah Bu, dapat menyelesaikan tugas-tugas sama seperti murid-murid yang lain begitu Bu. Kalau begitu, menurut Bu Evita, apakah ada cara yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar murid-murid yang kurang antusias tadi, Bu? Ada juga sih Bu, saya ini kan juga melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi memang saya ini kurang menerapkan metode model pembelajaran yang kurang maksimal, sehingga murid-murid tersebut kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan di kelas, begitu Ibu. Jadi, jika Ibu sudah melakukan refleksi terhadap diri Ibu sendiri terkait metode pengajaran yang Ibu lakukan, kira-kira Bu, apakah ada metode pengajaran yang ingin Ibu terapkan dan Ibu tingkatkan untuk menarik minat belajar murid tersebut? Ada sih Bu, saya ini berencana menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, sesuai dengan kebutuhan murid, yang menyenangkan, dan juga akan saya sisipkan ice breaking di dalam pembelajaran, begitu Bu, untuk membuat murid lebih semangat lagi. Demikian nih Bu. Oke, baiklah Bu. Dari yang Ibu sampaikan, kira-kira apakah melakukan metode-metode tersebut yang pernah Ibu lakukan di kelas dan bagaimana hasilnya, Bu? Oh iya Ibu, saya pernah ini beberapa kali melakukan model pembelajaran memang dengan cara bermain game secara berkelompok.
Dan itu hasilnya ya Bu memang sangat signifikan sekali karena murid-murid itu antusias, mereka itu semua terlibat langsung di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga pembelajaran yang pernah saya lakukan itu hasil tujuan pembelajarannya tercapai bagi saya seorang guru, dan juga menurut saya anak-anak sebagai seorang murid mendapatkan hak-hak mereka di dalam pembelajaran tersebut, Ibu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Kira-kira sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki situasi dari beberapa murid yang kurang antusias tadi? Dan juga apa saja langkah-langkah yang akan Ibu lakukan agar pembelajarannya itu tercapai sesuai yang Ibu harapkan? Iya juga ya Bu, bagus juga ya kalau saya menggunakan metode pembelajaran seperti yang sudah pernah saya lakukan. Nah, mungkin ke depannya saya akan menerapkan model pembelajaran dengan yang bervariasi juga ya Bu. Saya akan menyelingi dengan menggunakan ice breaking agar anak-anak itu lebih bersemangat, antusias, dan juga mereka itu lebih mengutamakan pembelajaran begitu Bu. Jadi nggak Nah, ngantuk gitu ya. dari rencana yang Ibu lakukan, siapa yang akan membantu Ibu dalam menerapkan pelaksanaan pembelajaran tersebut, Bu? Ya, ya Bu, saya ini juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya meminta bantuan, meminta izin dari kepala sekolah tentang rencana yang ingin saya terapkan tersebut, Bu. Saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid agar wali murid juga mengetahui hasil belajar anak-anak mereka. Begitu, Ibu. Bagus sekali, Bu. Kira-kira berapa lama ya, Bu, waktu yang akan Ibu butuhkan untuk dapat merealisasikannya? Sepertinya saya akan langsung membuat rencana pembelajaran nih Bu, karena tampaknya menarik nih ya. Tampaknya juga saya nggak membutuhkan waktu lama, karena akan saya praktekkan secara langsung di pembelajaran berikutnya Ibu. Tentu saja sih ya, prakteknya langsung, tetapi kan hasilnya tentu melalui sebuah proses ya Bu Pep. Nah, itu bagus sekali, Bu. Kira-kira Ibu akan menerapkan rencana tersebut Bu. Saya akan menerapkan secepatnya Bu di pembelajaran yang berikutnya, karena saya juga ingin melihat antusias anak-anak itu berkembang, meningkat, motivasi belajarnya meningkat. Itu saya ingin lihat secepatnya Bu, sesuai permasalahan yang saya ceritakan tadi, agar tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan sebagai seorang pendidik gitu Ibu. Oh iya, Bu. Kemudian Bu Evita ini kira-kira adakah komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik, Bu? Oh iya Bu, tentu saja ya Bu, saya ini akan berkomitmen dengan diri saya sendiri. Saya akan konsisten menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dengan berkomitmen dengan diri saya sendiri ya Bu. Tentu juga saya akan mengupgrade ilmu pengetahuan saya yang nantinya akan berguna untuk pembelajaran saya di kelas. Dan juga saya ini akan aktif mengikuti tentang apa itu Bu namanya komunitas belajar yang tentu berguna dan bermanfaat bagi saya ke depannya. Begitu Ibu. Saya juga sangat ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat agar lebih maksimal lagi hasilnya. Demikian Ibu Pep. Wah, bagus sekali, Bu. Lalu kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk mendukung Ibu? Tentu saja ya Bu, saya memerlukan dukungan dari pihak lain, yang terutama adalah pihak kepala sekolah, memberikan dukungan secara moral, rekan sejawat juga memberikan dukungan moral dan juga berkolaborasinya, dan juga penggunaan sarana belajar begitu Bu. Dan saya ini harus meyakinkan diri untuk terus konsisten begitu Ibu. Bagus sekali, Bu. Baiklah, semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan lancar ya, Bu. Lalu sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol tentang kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi?
Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Pep ya. Saya ini merasa lega loh setelah mengobrol dengan Bu Pep tentang kendala-kendala yang saya alami. Saya ini merasa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas dengan mengobrol dengan Bu Pep. Terima kasih ya Bu Pep ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Sekarang apakah masih ada hal yang mengganjal yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Bu Pep, saya merasa lega, saya merasa cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Pep karena sudah meluangkan waktu untuk mengobrol, sharing dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu Pep. Terima kasih banyak ya Bu Pep ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga senang bisa mendengar cerita dari Ibu dan bisa saling terus berbagi untuk kedepannya ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.